Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Agut, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-137 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Arya sebagai Sabalangit, Ai sebagai Kansuti, Kristiana sebagai Nyai Cepiring, Suryadin sebagai Kiprogo, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Kamaswara tertegun sesaat lamanya begitu mendengar suara angin berhembus ke arahnya. Angin itu berhembus cukup besar, dan dia merasakan bahwa angin itu bukanlah angin yang sewajarnya, tapi angin yang dihembuskan oleh sebuah ajian. Merasakan angin ini dihembuskan oleh sebuah ajian. Jangan-jangan ini adalah perbuatan Ki Sabalangit. Kalau benar dia yang melakukannya, artinya ia telah melontarkan ajian celeret tahun. Dan kemungkinan dia telah mengetahui kehadiranku di sini. Baik, kalau begitu aku akan menyambut kedatangannya. Hup, hup. Akan kuimbangi ajian celeret tahun ini dengan ajianku. Hup. Hei, ada sebuah bayangan berkelebat ke arahku. Hup, hup. Ya! Oh, luar biasa sekali kekuatan yang menerjangku itu. Untunglah aku sudah siap sejak tadi. Hei, Pronahito lenyap. Siapa yang telah menculiknya? Apa yang kau cari, anak muda? Kau tidak perlu heran. Pronahito sekarang sudah berada di tanganku. Dengarlah baik-baik suaraku. Apakah kau masih mengenalnya? Ya, samar-samar aku masih mengenalnya. Bukankah kau Sabalangit? Benar, aku memang Sabalangit. Rupanya daya ingatmu cukup kuat, anak muda. Sabalangit, tunjukkan wujudmu. Kau tidak perlu bersembunyi kalau memang seorang laki-laki yang jantan. Anak muda, sekarang bukan saat yang tepat untuk berkelahi. Bersabarlah, suatu saat pun kita pasti akan berhadapan. Kenapa harus nanti? Apakah karena kau takut berhadapan denganku? Lantas kau hanya bisa bicara di balik ajianmu? Sabalangit, lepaskanlah gadis-gadis yang kau tawan itu. Takkan semudah itu kau menyuruhku melepaskan gadis-gadis yang sudah kutawan. Aku sangat membutuhkan mereka, Kamaswara. Upacara yang akan kulakukan untuk menambah kekuatanku sebentar lagi akan kulaksanakan. Asal kau tahu saja, aku masih menyimpan dendam yang berkepanjangan padamu. Peristiwa di Kambang Ayun itu telah membuatku kecewa. Oh,
Rupanya kau masih menyimpan dendam terhadapku. Ya, dendamku tidak akan lenyap sebelum dapat membunuhmu. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggulah saatnya, kita pasti akan bertemu. Hop hop. Sial sekali gadis-gadis itu. Aku harus bisa menyelamatkannya. Kensuti, keluarlah. Kensuti. Tuan, saya takut. Kau tidak perlu takut, Kensuti. Pronohito sudah tidak ada. Aku rasa sudah saatnya kau harus kembali ke pondokmu. Nanti akan kuantar setelah menguburkan Brahmana ini. Kau tinggal di mana, Kensuti? Saya tinggal di desa Curahjati, Tuan. Desa Curahjati? Iya. Di mana letak desa itu? Di sebelah selatan perbatasan hutan ini, Tuan. Iya. Kalau begitu kau tunggulah sebentar. Nanti kuantar sampai ke desamu. Sekarang aku harus menguburkan mayat Brahmana dulu. Istirahatlah. Iya, Tuan. Kensuti kemudian segera menyandarkan tubuhnya di sebongkah batu besar. Sementara itu Kameswara sendiri menguburkan mayat Brahmana Brahmacari. Tanpa sepengetahuan Kameswara, rupanya gadis cantik yang ditolongnya itu memperhatikan pemuda tampan itu. Sungguh baik sekali orang ini. Di samping tampan, dia mempunyai daya tarik tersendiri. Entah bagaimana jadinya seandainya aku tidak ditolong olehnya. Kensuti, kau melamun? Tidak, Tuan. Bagaimana? Kau sudah siap untuk berangkat? Sudah, Tuan. Apakah Tuan sudah selesai menguburkan mayat Bapak Brahmana? Sudah, ayolah. Kalau kau sudah siap untuk berangkat, mumpung hari masih cerah. Iya, Tuan. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Perlahan matahari beringsut ke langit barat. Sementara cahaya mulai redup menggapai senja. Dan sesaat kemudian malam pun tiba. Sambil terus menyusuri semak belukar, Kameswara melangkah dengan penuh hati-hati. Masih jauhkah tempatmu itu, Kensuti? Masih jauh, Tuan. Kensuti, jangan panggil aku dengan Tuan. Panggil saja aku Kakang. Aku rasa dengan panggilan itu kita akan lebih akrab. Tapi Tuan, rasanya tidak sopan kalau saya memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Kensuti, justru aku lebih senang kalau kau memanggilku demikian. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Iya, Kakang. Sayang tidak ada kuda. Kalau ada mungkin kita bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Kakang, suasana di sekitar tempat ini sepertinya menyeramkan sekali. Aku masih ingat ketika diculik oleh Pronohito. Aku dibawa melewati tempat ini juga. Kau tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Ayolah. Kensuti, kenapa kau menghentikan langkahmu? Aku tidak mau pulang, Kakang. Hei, aneh sekali. Kenapa kau tidak mau pulang? Aku takut, Kakang. Apa yang kau takutkan, Kensuti? Bukankah kau akan kembali ke pondokmu sendiri? Ke tempat tinggalmu sendiri? Benar, Kakang. Tapi tempat itu sekarang menjadi tempat yang menakutkan. Aku tidak mau dipaksa untuk kawin dengan orang yang tidak kucintai. Apalagi orang itu. Orang tua yang sudah mempunyai banyak istri. Jadi kau dipaksa untuk kawin dengan seseorang? Benar, Kakang. Kenapa orang tuamu tega untuk menikahkanmu dengan orang yang tidak kau cintai? Iya. Keluargaku orang yang tidak mampu, Kakang. Ayah telah dibujuk oleh orang tua bangka itu. Ayah dihasut untuk menerima harta yang banyak. Karena ayahku tidak pernah merasakan mempunyai harta banyak. Kemudian, ia pun menerimanya. Tetapi aku sendiri tidak mau menerima itu semua. Sekarang, aku takut untuk pulang, Kakang.
ayahku pasti akan memaksaku untuk menikah dengan orang tua itu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menolongmu. Semua masalah yang kau alami akan kubantu menyelesaikannya. Tidak, Kakang. Lebih baik aku tidak kembali. Aku ingin ikut Kakang saja. Jangan, Kensuti. Kalau kau ikut aku, kau akan lebih sengsara dari apa yang kau alami. Aku hanya seorang petualang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Sudahlah, kau tidak perlu takut. Aku akan menolongmu. Apakah ayahmu tahu bahwa kau telah diculik oleh anak-anak buahnya Ki Sabalangit? Mereka tahu, tapi orang tuaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka sekarang sedang cemas menunggu kedatanganku. Bisa jadi juga ayahku ketakutan pada orang tua itu karena kehilangan aku. Kalau begitu persoalannya lebih rumit lagi. Mau tidak mau kau harus kembali untuk menolong ayahmu dan memperingan beban penderitaannya. Mengenai orang tua yang memaksa ayahmu, itu urusanku. Apakah Kakang yakin bahwa Kakang mampu menyelesaikan masalah ini? Aku tidak mengatakan bahwa aku mampu, tapi aku akan berusaha membantumu dengan segala kemampuanku. Ayo, biar bagaimana kau harus kembali ke orang tuamu. Tidak perlu resah. Percayalah, persoalanmu pasti selesai. Ayo, Kensuti. Akhirnya, sekalipun dengan hati yang resah, Kensuti kembali melangkah. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Malam masih menghampar sendu. Serangga malam menghiasi suasana sunyi itu. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Kameswara dan Kensuti sampai di desa Curah Jati. Kakang, itulah pondok orang tuaku. Suasananya sepi sekali. Mungkin orang tuamu sudah tidur, Kensuti. Biasanya belum, Kakang. Ayahku tidur sampai jauh malam. Biarlah, ku ketuk saja pondok itu. Ya, ketuklah. Bu? Ayah? Bu? Iya, siapa? Aku, Bu. Kensuti. Kensuti. Kensuti anakku. Ibu. Kau tidak apa-apa, Dok. Ibu sangat mencemaskanmu. Ibu sampai putus asa. Ibu pikir kau tak akan kembali setelah diculik, Nak. Untunglah ada Kakang Kameswara, Bu. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan kembali, Bu. Semua itu sebenarnya berkat Sang Hyang Agung. Saya cuma sebagai perantara saja, Bu. Terima kasih, anak muda. Entah bagaimana jadinya. Seandainya Kensuti tidak kembali, hanya dia satu-satunya anak ibu, Nak. Bersyukurlah pada Hyang Maha Agung. Artinya, ibu masih diberikan ketenangan. Iya, Nak. Kalau ibu boleh tahu, siapa namamu? Nama saya Kameswara, Bu. Saya hanya seorang petualang yang tidak jelas kemana saya mesti melangkah. Sekali lagi, ibu ucapkan terima kasih. Kensuti, ajak Kameswara ke dalam. Ayahmu pun sudah mencemaskan keadaanmu sejak kau menghilang begitu saja. Iya, Bu. Ayo, Kakang, kita masuk ke dalam. Iya, Kensuti.
Jadi kau yang telah menyelamatkan Ken Suti dari penjahat yang menculiknya itu, anak muda? Benar, Ki. Oh iya. Terima kasih, anak muda. Kalau Ken Suti tidak kembali ke pondoknya, mungkin aku akan semakin kesulitan. Apalagi ia akan dinikahkan dengan orang yang berkuasa di desa ini. Dengan siapakah Ken Suti akan dinikahkan, Ki? Aku akan menikahkan Ken Suti dengan Ki Bango Joho. Dia orang kaya di desa ini. Sekalipun ia seorang laki-laki tua yang beristri banyak, tetapi aku tetap bangga karena ia orang kaya. Hati orang tua mana yang tidak senang jika melihat anaknya dipersunting dengan orang kaya? Tapi Ki, bagaimana dengan Ken Suti sendiri? Apakah dia menyukai Ki Bango Joho? Peduli apa dengan anak itu? Sekalipun ia tidak suka dengan Ki Bango Joho, ia harus tetap mau untuk dinikahkan dengan orang itu. Inilah sulitnya jika orang tidak mau berpikir panjang. Untuk apa berumah tangga kalau hanya mengandalkan cinta? Apakah dengan cinta ia akan dapat makan dan dapat menikmati kesenangan? Tidak, bukan? Benar, Ki. Tetapi biar bagaimana, perasaan cinta justru akan membuat kuat pondasi rumah tangga. Iya. Kalau rumah tangga hanya didasari oleh harta, semua itu tidak akan berlangsung lama. Menurut saya, sebaiknya Ki Progo memberikan kebebasan pada Ken Suti untuk memilih. Anak muda. Aku harap kau tidak perlu turut campur terlalu dalam dengan masalah di keluargaku. Yang menentukan segalanya adalah aku. Kau tidak perlu menasihati aku terlalu jauh. Apakah dengan nasihatmu itu kau dapat memberikan kemapanan hidup pada kami? Tidak, bukan? Maafkan saya, Ki. Jika saya terlalu jauh turut campur dalam rumah tangga Ki Progo. Ayah. Masuk ke dalam Ken Suti. Anak muda, kau boleh bangga telah menolong putriku, karena aku pun merasa berterima kasih padamu. Tetapi kau pun harus sadar bahwa kau telah bertindak jauh di rumahku ini. Dan ini aku tidak senang. Aku tidak terima. Sekarang aku harap tinggalkanlah tempat ini. Baik, Ki. Saya segera akan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi maafkan kelancangan saya tadi. Mudah-mudahan saja Ken Suti mendapat kelanggengan dalam perkawinannya dengan Ki Bango Joho. Selamat tinggal, Ki Progo. Permisi. Kakang! Ken Suti! Tunggu, Kakang! Ken Suti! Mungkin karena geramnya, tiba-tiba saja Ki Progo menarik lengan baju Ken Suti yang akan berlari mengejar Kameswara. Gadis tunggal anak Ki Progo itu akhirnya tersungkur jatuh. Saya mohon, ayah jangan bicara kasar padanya, ayah. Tanpa Kakang Kameswara, belum tentu saya bisa kembali ke rumah ini, ayah. Diam, kataku. Ayo masuk ke dalam. Anak muda, kau boleh bangga karena telah menyelamatkan putriku. Dan aku pun cukup berterima kasih padamu. Tapi kau pun harus sadar bahwa kau telah bertindak jauh di rumahku ini. Dan ini aku tidak senang. Aku tidak terima. Sekarang aku harap kau tinggalkan tempat ini. Baik, Ki. Saya akan segera meninggalkan tempat ini. Sekali lagi maafkan kelancangan saya tadi. Mudah-mudahan saja Ken Suti mendapat kelanggengan dalam perkawinannya dengan Ki Bango Joho. Selamat tinggal, Ki Progo. Permisi. Kakang! Ken Suti! Ayah, kenapa kau menyakiti hatinya, ayah? Kenapa? Diam! Dia tidak berhak turut campur dengan urusan keluarga kita. Lebih baik dia pergi dari tempat ini daripada menghancurkan semua harapanku. Ken Suti, sekalipun kau tidak mau dengan Ki Bango Joho, aku akan tetap menikahkan kau dengannya. Aku berbuat seperti ini demi kau, demi kebahagiaanmu. Hidup kita perlu berubah. Aku tidak mau keadaan kita begini terus-menerus. Tapi ayah tidak berhak mengorbankan perasaanku, sekalipun ayah orang tuaku. Oh, begitu rasa terima kasihmu pada ayahmu. Kau pikir aku membesarkanmu tanpa mengorbankan seluruh yang kumiliki? Aku berkorban bukan hanya korban perasaan, tapi juga tenaga, bahkan benda.
Apakah ini bukan berarti aku menerapkan kasih sayang sepenuhnya? Pikir baik-baik, Ken Suti. Tapi ayah tidak bisa menyakiti Kakang Kameswara. Dia orang baik-baik, ayah. Saya rasa Kakang Kameswara benar. Diam, Ken Suti. Jangan kau sebut-sebut laki-laki itu lagi. Tak ada gunanya kau besar-besarkan kebaikan yang cuma setai kuku itu. Sudah. Sekarang yang perlu kau pikirkan, bagaimana melangsungkan pernikahanmu nanti. Sudahlah, Ken Suti. Sebaiknya istirahat dulu. Ibu lihat kau letih sekali. Ayo. Tapi, Bu, Kakang Kameswara. Sudahlah. Ada apa lagi dengan pemuda itu? Ibu, kenapa Ibu tidak mau mengerti perasaanku? Ibu mengerti, Ken Suti. Hentikan tangismu, Ken Suti. Aku tidak mau dengar kau menangis hanya karena laki-laki itu. Aku jadi curiga padamu. Katakan, apa yang telah kau lakukan dengan pemuda itu? Keparat! Apakah kau telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Ayo bicara! Jangan bikin malu, Ken Suti. Kalau kau sampai berbuat di luar pengetahuanku, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu berbuat kasar padanya. Kasihan. Ia baru saja selamat dari tangan penjahat. Kalau kau terus tekan jiwanya, nanti keadaannya akan semakin bertambah parah, Pak. Biarkan dia parah. Kalau perlu kubunuh anak ini. Jika dia sampai berbuat kotor dengan pemuda tadi, berarti aku harus menghukumnya. Kenapa harus demikian, Pak? Dia kan anak kita. Aku bisa malu dengan Ki Bongo Joho, Bu. Kalau nanti ternyata anak kita bukan anak perawan lagi. Kenapa harus malu, Pak? Kalau memang dia menyukai anak kita, aku rasa hal seperti itu bukanlah masalah baginya. Enak saja kau bicara. Kau pikir tidak ada tanggung jawabnya? Ki Progo bukan anak remaja lagi. Dia seorang laki-laki yang penuh pengalaman dalam hal wanita. Kalau dia mengetahui anak kita bukan perawan lagi, tentunya ia akan menuntut kerugian pada kita. Ken Suti. Kenapa anak ini jadi susah diatur oleh orang tuanya, Bu? Hah? Padahal apa yang kita lakukan demi kebahagiaannya? Padahal sejak dulu aku sudah bicara, jangan terpengaruh oleh laki-laki tua itu. Tapi apa jawabanmu? Kau tetap memaksakan agar aku menyetujui kalau Ken Suti dilamarnya. Sekarang beginilah jadinya. Sebenarnya kita tidak perlu cemas. Kalau saja Ken Suti tidak melakukan ulah yang macam-macam. Hancur sudah harapanku. Semua apa yang telah kubayangkan sekarang jadi musnah. Ibu. Bawa anak itu masuk ke dalam, Nyai. Aku bosan mendengarkan tangisnya. Sekarang kita tinggal menunggu malapetaka yang sebentar lagi datang. Ayo Ken Suti, kita masuk ke dalam. Ibu. Ayo masuk kamu. Nyai Cepiring segera merangkul pundak anaknya untuk diajak masuk ke dalam. Sambil membasuh sebagian air matanya, Ken Suti mengikuti keinginan ibunya. Sementara itu Kameswara yang baru saja meninggalkan pondok Ki Progo sekarang sudah berada di sebuah tempat. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.